Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roli Maria Viane Sitindaun dari Forum Anak Kecamatan Onanrunggu. Dan saya hormati Bapak Ibu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir. Bapak, Ibu Guru, para Dewan Juri, dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin, pertama-tama, Ibu-ibu, marilah suaranya kita agak dikurangi, Bu. mengucapkan puji Kita dan dengarkan syukur kepada pesan-pesan Tuhan Yang untuk kita. Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Anak yang ke-41 tahun 2025. Adapun tema yang saya bawakan pada hari ini adalah Stop Bullying. Teman-teman, coba bayangkan sejenak. Seorang anak berangkat ke sekolah, menunduk dan langkahnya terasa berat. Di kelas, ia duduk sendirian di pojok. Terdengar suara tawa, tetapi bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa yang mengejeknya, menertawakan penampilannya, cara bicaranya, dan bahkan keluarganya. Di rumah, ia membuka ponsel, berharap mendapatkan hiburan. Tapi apa yang ia lihat? Fotonya diedit dan disebarkan di media sosial, disertai dengan kata-kata yang kasar. Air matanya jatuh, tapi tak ada yang melihatnya. Itu adalah luka yang tak terlihat, luka dari bullying. Hadirin yang saya hormati, bullying adalah tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis yang dilakukan berulang kali. Bullying bukan sekedar candaan. Bullying adalah tindakan kekerasan. Ada beberapa bentuk dari bullying. 1. Bullying fisik, seperti menendang, mendorong, dan merusak barang. Kedua, bullying verbal, seperti mengejek, menghina, dan memanggil dengan julukan yang buruk. Ketiga, bullying sosial. Contoh dari tindakan bullying sosial yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, dan membuat korban merasa tidak berharga. Keempat, cyberbullying. Contoh tindakan dari cyberbullying yaitu menghina, memfitnah, dan mempermalukan lewat media sosial. Apapun bentuknya, bullying sama-sama menyakiti. Dan yang lebih parah, terkadang luka batin lebih sulit untuk sembuh dibandingkan luka fisik. Teman-teman, dampak dari bullying sangatlah serius. Beberapa dampaknya yaitu korban menjadi takut, minder, dan kehilangan semangat belajar. Prestasinya juga akan menurun. Korban juga akan mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan bahkan trauma jangka panjang. Dalam beberapa kasus tertentu, korban akan merasa hidupnya tidak berguna dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Bayangkan, hanya karena ejekan dan dorongan kecil yang kita anggap main-main, nyawa seseorang bisa hilang. Inikah yang kita mau? Tentu tidak. Hadirin yang saya hormati, bullying tidak hanya terjadi karena ada pelaku dan korban. Bullying juga bisa terjadi karena ada penonton yang diam. Jika kalian melihat teman kalian dibully dan kalian hanya menonton atau bahkan ikut tertawa, itu artinya kalian sedang membiarkan kejahatan terjadi. Pertanyaannya, apakah kalian mau menjadi penonton yang diam atau menjadi pahlawan yang membela? Bullying biasanya terjadi karena ingin lebih hebat daripada orang lain, ikut-ikutan dengan teman, dan merasa iri atau tidak suka dengan perbedaan, dan tidak mengetahui dampak buruk dari kata-kata dan tindakan yang kita lakukan. Namun, alasan apapun tidak pernah membenarkan bullying. Izinkan saya bercerita. Baru-baru ini, ada seorang siswi SMP di Indonesia, kita sebut saja namanya Andi. Ia anak yang pendiam, sering diejek karena tubuhnya yang kurus. Di kelas, ia dipanggil dengan julukan yang menyakitkan. Di media sosial, fotonya dijadikan bahan lelucon. Awalnya, ia hanya diam. Tetapi lama-kelamaan, ia merasa tidak punya teman, tidak punya semangat, dan merasa hidupnya hampa.
Suatu hari, ada seorang teman yang berani membela Andi. Teman itu berkata, "Berhenti, dia juga manusia, dia berhak untuk bahagia." Sejak saat itu, tindakan bullying pun berhenti. Andi perlahan kembali tersenyum. Teman-teman, satu keberanian kecil bisa menyelamatkan satu nyawa. Hadirin yang saya hormati, mari kita menjadi bagian dari solusi. 1. Mulai dari diri sendiri. Hentikan kebiasaan mengejek dan memberi julukan buruk kepada teman ataupun orang lain. Kedua, berani bersuara. Jika melihat bullying terjadi, tegur pelaku atau laporkan kepada guru maupun orang tua. Ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sebarkan atau like konten-konten yang merendahkan orang lain. Keempat, tunjukkan empati. Rasakan bagaimana jika kita berada di posisi korban. Kelima, bangun budaya saling menghargai. Jadikan sekolah tempat yang aman untuk kita semua. Kita adalah anak-anak Kabupaten Samosir, tanah yang kaya akan budaya dan nilai-nilai gotong royong. Budaya kita mengajarkan kita saling membantu, saling menghormati, dan mengangkat martabat sesama. Mari kita warisi nilai itu. Jangan biarkan Samosir yang indah ini ternodai oleh perilaku bullying. Teman-teman, Hari Anak Nasional bukan tentang pesta dan tawa. Hari ini adalah hari yang mengingatkan kita untuk memastikan setiap anak merasa aman, dicintai, dan dihargai. Saya mengajak kita semua untuk katakan tidak pada bullying, menjadi teman yang menguatkan bukan yang menjatuhkan, dan menebarkan kata-kata yang menyejukkan hati bukan yang menghentikan semangat. Ingatlah pesan ini, kata-kata bisa menjadi peluru yang tajam atau menjadi bunga yang menyejukkan. Mari pilih untuk menjadi bunga. Mari kita wujudkan Samosir bebas bullying demi masa depan anak-anak Kabupaten Samosir. Stop bullying mulai dari sekarang, sama-sama. Terima kasih atas perhatian dari hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Oke.